Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejuta Hikmah, tempat di mana kita berbagi inspirasi, pengetahuan, dan kisah penuh makna. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai hikmah kehidupan yang bisa memperkaya jiwa dan menambah wawasan. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari bersama menemukan sejuta hikmah di sepelangkah kehidupan. Pernahkah kamu membayangkan ada cinta yang begitu dalam, tapi tak pernah diucapkan dengan kata-kata manis? Cinta yang tak pernah dipamerkan, tapi justru paling tulus dan paling suci? Ini bukan kisah fiktif dari drama percintaan. Bukan cerita tentang bunga, coklat, atau janji-janji manis yang mudah dilupakan. Tapi ini kisah cinta yang dicatat oleh langit, disaksikan oleh malaikat, diridai oleh Rasulullah, dan diberkahi oleh Allah. Dialah Fatimah binti Muhammad. Wanita yang paling mulia, paling sederhana, tapi hatinya seagung surga. Dan dialah Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda pemberani, kuat, tapi hatinya lembut, penuh cinta dan takut kepada Allah. Mereka tidak jatuh cinta karena saling menyentuh, tapi karena saling mengenal dalam doa. Mereka tidak saling menggenggam tangan sebelum halal, tapi saling menggenggam takdir dengan keyakinan kepada Tuhan. Tak ada kisah cinta yang lebih menenteramkan, lebih menggetarkan jiwa, selain kisah Ali dan Fatimah. Cinta yang tak pernah meminta lebih. Cinta yang cukup dengan keberadaan. Cinta yang menuntun menuju surga. Cinta yang sejati tak butuh banyak suara. Ia hanya butuh kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan bahwa jika dia ditakdirkan untukmu, langit akan bekerja diam-diam untuk menyatukan kalian. Di dunia ini banyak cinta yang lahir dari pandangan pertama. Api cinta yang abadi seringkali tumbuh dari pandangan yang disembunyikan. Dari doa yang dipanjatkan diam-diam di sepertiga malam, dari kesetiaan pada janji yang belum tentu ditepati manusia, tapi selalu bisa ditepati oleh Tuhan. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menemani, tentang saling menuntun meski dari kejauhan, tentang percaya bahwa jika kamu menjaga hatimu, Allah akan menjaganya juga, untuk orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang paling indah. Dan itulah yang dirasakan oleh Ali. Saat ia menyimpan cintanya dalam diam, bukan karena takut ditolak, tapi karena ia ingin memantaskan diri. Karena ia tahu cinta tidak harus tergesa. Cinta yang besar harus dilandasi keimanan yang lebih besar lagi. Dan Fatimah, ia tidak pernah membuka hatinya untuk siapapun. Bukan karena tak ada yang menunggu. Seseorang yang bukan hanya mencintainya, tapi juga mencintai ayahnya dan mencintai Tuhannya. Ali bin Abi Thalib mencintai Fatimah, tapi bukan dengan cara mengejarnya, bukan dengan menyebut-nyebut namanya di hadapan manusia. Ia mencintai Fatimah dengan cara yang paling diam dan paling dalam. Ia simpan rasa itu rapat-rapat dalam sujud-sujudnya yang panjang, dalam malam-malamnya yang sunyi, dalam keringat perjuangannya di jalan Allah. Ali tahu Fatimah bukan wanita biasa. Ia adalah putri dari manusia paling mulia. Ali tahu cinta seperti itu tak bisa dibawa sembarangan. Harus dengan keberanian, harus dengan keyakinan, harus dengan iman. Tapi hari-hari berlalu. Lamaran demi lamaran datang kepada Fatimah. Pemuda-pemuda terbaik, para sahabat terdekat Nabi, datang membawa nama, membawa kehormatan, membawa dunia. Tapi Fatimah menolak semuanya. Bukan karena mereka tak baik, tapi karena hatinya belum bergerak. Dan Ali, ia hanya bisa diam, hatinya bergetar. Tapi lisannya terjaga. Ia tak punya apa-apa, hanya baju besi dan iman yang membara. Tapi akhirnya ia mengumpulkan keberanian itu, menemui Rasulullah, dengan langkah yang gemetar, dengan hati yang tak tahu harus berharap atau pasrah. Dan ia hanya berkata dengan suara pelan, "Aku datang bukan karena yakin, tapi karena aku ingin mencintainya dengan cara yang halal. Dan aku tahu tak ada tempat yang lebih suci untuk cinta selain lewat engkau, wahai Rasulullah." Rasulullah menatapnya, tersenyum, dan diam sejenak. Lalu beliau masuk menemui Fatimah, putri yang sangat dicintainya. "Wahai Fatimah, Ali datang meminangmu. Apakah engkau menerimanya?" Dan Fatimah tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, sunyi. Tapi dalam diamnya ada jawaban. Rasulullah tahu, itu adalah ya yang paling tulus. Yang keluar tanpa suara, tapi mengguncangkan langit. Hari itu, langit seolah tersenyum. Ali dan Fatimah, dua hati yang dipertemukan bukan karena dunia, akhirnya bersatu dalam ikatan paling suci, pernikahan. Tak ada pesta mewah, tak ada taburan emas atau permadani. Mahar pernikahan mereka hanyalah sebuah baju besi dan rumah kecil yang bahkan tak layak disebut megah. Tapi justru di sanalah
Cinta mereka tumbuh paling subur. Rumah mereka tak dipenuhi perabotan, tapi dipenuhi dengan keberkahan. Tidak ada kasur empuk, tapi ada sujud-sujud panjang di malam hari. Tidak ada makanan mewah, tapi ada zikir yang mengenyangkan jiwa. Fatimah menggiling gandum dengan tangannya sendiri. Tangannya yang lembut sampai kapalan karena kerja keras. Ali memikul air, mengangkat beban, berjuang di jalan Allah, sambil membawa rindu untuk pulang ke rumah kecil itu. Kepelukan istrinya, kepelipur letih yang paling ia rindukan. Terkadang, mereka tak punya apa-apa untuk dimakan. Tapi, cinta mereka tak pernah kelaparan. Karena mereka tahu, cinta yang bertahan bukan yang diberi kemewahan, tapi yang diuji dalam kesempitan. Dan ketika dunia menggoda, mereka saling mengingatkan. Ketika lelah menghampiri, mereka saling menenangkan. Ali berkata, "Wahai Fatimah, engkau adalah penenang jiwaku." Dan Fatimah pun selalu sabar, tak pernah mengeluh, tak pernah menuntut, karena hatinya tahu, suaminya bukan hanya miliknya, tapi milik umat, milik perjuangan Islam. Pernah suatu hari Fatimah meminta kepada ayahnya seorang pembantu karena lelahnya tak tertahankan. Tapi Rasulullah ayahnya tidak memberinya pelayan. Beliau memberinya sesuatu yang jauh lebih indah. Beliau berkata, "Ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Itulah pelayanmu yang akan menenangkan hatimu dan menguatkan tubuhmu." Dan Fatimah pun tersenyum. Ia menerimanya tanpa kecewa, karena ia tahu hidup ini bukan tentang kenyamanan, tapi tentang kedekatan kepada Tuhan. Itulah rumah tangga Ali dan Fatimah. Kecil di mata dunia, tapi luas di mata langit. Cinta mereka bukan cinta yang riuh dalam kata-kata, tapi cinta yang tenang dalam ibadah. Bukan cinta yang saling menuntut, tapi cinta yang saling menguatkan. Dan setiap malam, sebelum lelap, mereka selalu berdoa agar cinta ini tak hanya cukup di dunia, tapi sampai ke surga. Waktu terus berjalan, cinta mereka tetap hangat, tapi usia tidak bisa ditahan dan takdir akan selalu datang pada waktunya. Fatimah, bunga hati Rasulullah, istri yang paling lembut, paling tabah, paling setia, mulai sering sakit-sakitan, tubuhnya melemah, matanya redup, tapi senyumnya tetap indah di hadapan Ali. Ali tahu, hari-hari bersama Fatimah takkan lama lagi. Tapi ia tidak pernah mengeluh, tidak pula menunjukkan kesedihannya. Ia hanya semakin lembut, semakin mencintai, dengan cara yang paling sunyi. Fatimah pun tahu waktunya hampir habis, tapi ia tidak takut, karena hatinya tenang. Ia sudah memberikan seluruh cintanya, seluruh tenaganya, seluruh hidupnya, untuk suaminya, untuk Islam, untuk Allah. Lalu hari itu datang, Fatimah memanggil Ali. Dengan suara yang lemah, ia berkata, "Wahai Ali, aku akan pergi menyusul ayahku, dan setelahku, jangan terlalu bersedih. Tapi jika kau menangis, menangislah hanya dalam doa." Ali terdiam, lidahnya keluh, hatinya remuk. Bagaimana mungkin ia bisa menjalani hari tanpa Fatimah? Istri yang selama ini menenangkannya, menemani segala letihnya, mendoakannya dalam diam, memeluknya dengan sabar. Tapi ia tahu, ia harus melepaskan, bukan karena tak cinta, tapi justru karena cintanya besar. Dan saat Fatimah menghembuskan napas terakhir, Ali hanya duduk di sampingnya dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Ia menggali kuburnya sendiri, dengan tangan yang dulu menggenggam Fatimah dengan cinta. Kini menggenggam tanah, untuk menguburkan separuh jiwanya. Malam-malam setelah itu, Ali banyak menghabiskan waktunya sendiri. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia sedang belajar bagaimana caranya kuat tanpa Fatimah di sisinya. Namun ia tahu cinta mereka belum selesai. Ia percaya, di sana di akhirat nanti, ada rumah lain yang sedang disiapkan, rumah di surga, tempat mereka akan bertemu kembali, tanpa sakit, tanpa perpisahan, hanya keabadian. Itulah janji cinta mereka, cinta yang tak diakhiri oleh kematian, tapi justru dimulai di alam keabadian. Cinta antara Ali dan Fatimah adalah bukti bahwa cinta sejati tak butuh banyak kata, tak butuh banyak dunia, yang dibutuhkan hanya iman dan kesediaan untuk saling menunggu sampai di surga. Ali merasa dunia ini sepi, seperti kehilangan separuh dirinya. Hari-hari yang sebelumnya penuh tawa dan cinta, kini berubah menjadi sepi dan sunyi. Ia duduk di sudut rumah kecil mereka, menatap tempat di mana Fatimah pernah berada. Betapa ia merindukan suaranya, betapa ia merindukan senyumnya yang menyembuhkan. Tapi meskipun hatinya hancur, ia tak pernah menyerah pada kesedihan. Ali tahu di dunia ini setiap pertemuan pasti ada perpisahannya. Tapi cinta sejati tak akan pernah berakhir. Cinta mereka bukan untuk dunia yang sementara ini, tapi untuk surga yang kekal. Dan setiap malam, dalam doanya yang penuh tangis, Ali berkata, "Wahai Fatimah, engkau adalah bagian dari jiwaku.
Walau jarak memisahkan kita, hati ini akan selalu berada di sisimu. Aku akan menunggu hari itu ketika Allah mengizinkan kita bertemu kembali di surganya. Kehilangan adalah ujian, tapi cinta yang tulus adalah ujian yang terbesar. Ali tidak pernah melupakan Fatimah, tidak pernah melupakan cintanya yang lembut, tidak pernah melupakan ketulusan hatinya. Namun yang lebih penting, ia tidak pernah melupakan janji mereka, janji untuk bertemu kembali di surga. Ali terus berjuang, terus beramal, terus hidup dengan penuh keberanian, karena ia tahu hidupnya adalah untuk Allah, dan suatu saat nanti ia akan bersatu kembali dengan Fatimah, dan surga tempat yang penuh kedamaian menanti mereka. Di sana cinta mereka akan abadi, tanpa akhir, tanpa sakit, tanpa perpisahan. Mungkin kita semua akan mengalami kehilangan. Mungkin kita akan merasa kesepian, atau merasa cinta kita terpisah oleh waktu. Tapi kisah Ali dan Fatimah mengajarkan kita satu hal, cinta yang tulus, yang dibangun di atas dasar iman dan takwa, akan selalu kembali, akan selalu bertahan, akan selalu menemukan jalannya. Dan jika kita benar-benar mencintai seseorang, mencintai mereka karena Allah, maka kita juga akan menunggu mereka, sampai kita bisa bersama mereka lagi. Bukan di dunia yang fana ini, tapi di tempat yang kekal, di surga yang abadi. Kita semua bisa meneladani cinta mereka. Cinta yang tidak hanya diukur oleh seberapa lama kita bersama, tapi seberapa kuat kita menjaga iman dalam cinta tersebut. Cinta yang tidak terpisahkan oleh jarak, karena sejatinya ia abadi. Ini adalah akhir dari kisah cinta yang paling romantis dalam Islam. Namun, kisah mereka akan terus hidup dalam setiap hati kita. Semoga kita semua bisa meneladani cinta yang penuh ketulusan dan kesabaran ini. Cinta yang bukan hanya untuk dunia, tapi untuk akhirat yang kekal. Jika kamu terinspirasi oleh kisah cinta Ali dan Fatimah, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagikan video ini kepada orang yang kamu cintai, dan mari sebarkan cinta yang sejati. Semoga Allah selalu memberkahi kita dengan cinta yang tulus dan abadi. Sampai jumpa di video berikutnya.